Dan benar saja, polisi itu sedang mengidentifikasi kematian dua orang yang dikenal. Mereka berdua adalah Sopran dan Rokib. Pak Sanusi juga meminta kepada Sobri untuk menjaga Asmara selama dalam perantauan karena mereka masih dalam satu desa yang tentunya sangat mengharapkan kebersamaan di antara keduanya. Tepat di malam ini, seluruh keluarga Haji Yasir akan disiksa raga dan batinnya. Dukun suruhan Pak Sanusi telah siap untuk 10 hari ke depan di mana ritual Segoropati akan membanjiri banyak darah. Seluruh lampu telah dinyalakan. Malam itu terasa sunyi. Hampir tidak ada lalu lalang orang yang ada di rumah Haji Yasir ini. Karena rumahnya luas, Haji Yasir juga memiliki banyak pembantu. Namun, teruntuk orang yang biasa dipanggil hanyalah Sobri. Tumben malam ini kayak kuburan, ucap Rokib dalam hati. Ia kemudian menaiki lantai 2. Kamarnya kebetulan berdekatan dengan ruangan pertemuan rahasia itu. Asmara, Asmara, andai kamu tidak memilih Ando, aku akan menikahimu, ucap Rokib. Namun, baru saja Rokib mengatakan itu, ia mendengar seorang wanita tertawa lirih dari belakang tubuhnya. Tawaan itu membuat Rokib terkejut. Ia pun perlahan membalikkan badannya ke arah belakang. Secara perlahan nafas Rokib menjadi tidak normal. Jantungnya berdegup kencang, mulutnya membisu. Asmara? Sosok Asmara tengah tertawa, wajahnya penuh darah. Asmara sedang menertawakan ucapan Rokib yang sangat mustahil itu. Kau sudah mati? Terima Rokib. Rokib pun mencoba untuk kabur. Namun pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci dari luar. Rokib mencoba untuk membuka pintu itu. Namun tetap saja usahanya hanyalah sia-sia. Lampu seluruh rumah mendadak padam. Jangan ganggu aku. Pergi. Sosok Asmara mendekati secara perlahan Rokib yang sedang ketakutan di pojok ruangan. Jangan kesini. Pergi. Wajah Asmara mulai menjadi lebih mengerikan. Kedua matanya berjatuhan dan menggelinding ke arah Rokib. Bukan hanya itu, pipinya mendadak meleleh seperti lilin yang terbakar. Tidak, jangan mendekat, teriak Rokib. Dari luaran kamar, ada seseorang yang mengetuk pintu secara keras. Sobri, tolong aku Sobri, teriak Rokib. Rokib segera menggerak-gerakkan gagang pintu. Ia berharap bahwa orang di luaran sana bisa membantunya untuk keluar. Dan keajaiban pun terjadi. Pintu langsung terbuka di saat sosok Asmara hendak menyentuh tubuh Rokib. Selamat, aku selamat, ucap Rokib. Namun ia bingung siapa yang mengetuk pintu dari luaran. Dari dekat ruangan rahasia itu, Rokib melihat seseorang sedang menggedor-gedor pintu dengan menggunakan kepala. Papi? Tanya Rokib. Rokib mengenali orang itu. Papi lagi ngapain? Tanya Rokib. Lelaki tua itu membalikkan badan dan memperlihatkan keningnya sudah penuh dengan darah. Tolong papi Rokib. Haji Yasir langsung terjatuh. Bersamaan dengan itu, seluruh lampu rumah menyala dengan seketika. Di rumah sakit. Ada yang aneh dengan rumah. Aku yakin ini ada hubungannya dengan Asmara, ucap Sopran. Memang benar, Asmara datang kembali, ucap Rokib. Apa maksudmu? Tanya Sopran. Dia datang kembali untuk membalas dendam, jelas Rokib. Saat dimana Haji Yasir berada di rumah sakit, tak ada satupun anak-anaknya yang mau menemaninya di sana. Alasan yang paling ringan dan simpel adalah karena pekerjaan di rumah belum usai.
para investor juga tetap alot untuk selalu meminta mengembangkan saham yang mereka tanam. Ando si bungsu, ia tidak memperdulikan apa yang telah terjadi terhadap ayahnya. Menurutnya itu adalah sebagian dari karma yang ayahnya lakukan terhadap Asmara. Di rumah sendiri, Sobri seperti orang linglung. Ia harus mencari tahu apa penyebab dari pembunuhan Asmara yang dilakukan oleh keluarga Haji Yasir. Saat waktu yang tepat, Sobri bertemu dengan Ando yang sedang berada di ruangan rahasia itu. Ando sedang menatap sebuah guci besar di hadapannya. "Mas belum tidur?" tanya Sobri. "Belum. Aku tahu kamu pasti akan datang ke sini," ucap Ando. "Loh, kenapa emangnya, Mas?" tanya Sobri. "Ini adalah waktu yang tepat untukmu dan juga untuk keluarga kami. Kamu mungkin sudah mengira topik apa yang akan kita bahas," jelas Ando. Sobri duduk di sebelah Ando. Ia sendiri masih memikirkan seorang wanita yang masih berada dalam hati dan pikirannya. Entah mengapa, walau jasadnya sudah dikebumikan, namun jiwanya masih berada dalam kalbu dan pikirannya. "Asmara meninggal tepat dirimu pulang kampung. Itu adalah sebagian dari rencana papi untuk menyingkirkanku dari sini," jelas Ando. "Loh, jadi Asmara dibunuh agar Mas sendiri bisa pergi dari sini atau bagaimana?" tanya Sobri. Mata Ando berkaca-kaca. Ia tak bisa menahan sedihnya terhadap hari kematian Asmara. "Tidak, rumor yang menyebar di keluarga ini itu salah. Asmara dibunuh karena aku ketahuan mencintainya. Dan rumor mengenai kisah percintaan terlarang antara kau dengan dia itu tidaklah benar. Maksud Ando adalah Haji Yasir sengaja membunuh Asmara karena ia malu memiliki seorang mantu dari pembantu. Namun rumor yang beredar di keluarga adalah pembunuhan Asmara adalah karena kisah percintaan Sobri dan juga Asmara. Padahal tidak hanya Ando yang mencintai Asmara, Rokib juga mencintai Asmara. Namun karena gengsi yang meninggi, Rokib lebih memilih menjaga kehormatannya sebagai anak konglomerat dari Haji Yasir. Dan setiap rumor terus berganti dari hari ke hari. Hal itu dilakukan agar keluarga besar percaya bahwa kematian Asmara karena sebuah tragedi bukan sebuah perencanaan. Dan aku tahu kalau yang mencintai Asmara bukanlah hanya aku seorang. Jujurlah Bri, kamu juga mencintai Asmara kan? Tanya Ando. Sobri tiba-tiba gugup. Dia menjadi salah tingkah dihadapi pertanyaan sensitif seperti itu. Enggak mas, aku gak mencintainya kok." "Kamu tidak mencintai, tapi sayang kan? Aku tahu loh, kamu sengaja menyudutiku di kamar agar kamu bisa melupakannya. Sadarlah Bri, cinta dan kasih sayang tidak akan pernah terhapus walau kau memaksanya untuk pura-pura menjadi pelupa," ucap Ando. Sobri tertampar akan kata-kata itu. Dia pun menepuk pundak Ando. "Aku tahu mas, aku hanyalah seorang pembantu. Namun aku baru menemukan seorang tuan yang mau memberikan kerenggangan hatinya hanya untuk seorang pembantu sepertiku," senyum Sobri. Ando juga mulai mendamaikan hatinya. Ia sendiri tak bisa menahan rasa sakit yang selama ini ia tanggung manakala Asmara, gadis pujaannya, mati terbunuh di tangan para iblis anggota keluarganya. "Sekarang aku harus bagaimana mas?" tanya Sobri. Ando pun mengambil sesuatu dari kantong celananya. Ia memberikan amplop tebal yang berisi banyak sekali uang. "Pulanglah ke kampung halaman. Bawakan uang ini untuk keluarga Asmara. Aku juga telah memberikan bagian untukmu." Sobri menerima amplop itu. Ia tahu bahwa keluarga sedang tidak baik-baik saja. "Keluarga ini sebentar lagi akan hancur. Aku tak mau kau terlibat jauh dalam masalah keluarga ini," jelas Ando. Sobri hanya bisa menerima perintah yang diberikan Ando kepadanya. Bagaimanapun juga Ando tetaplah tuannya. "Aku akan menunggu di rumah ini sampai hari ke-40 kematiannya.
Aku ingin menjaga rumah ini, jelas Ando. Percakapan mereka terputus manakala lampu di rumah mati kembali. Mas, tanya Sobri. Keluarlah Bri, pinta Ando. Enggak mas, jawab Sobri. Bulu kuduk Sobri merinding secara tiba-tiba. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang datang hingga menyebabkan suasana ruangan itu berubah total menjadi menyeramkan. Mas, ayo keluar. Di sini nggak aman, pinta Sobri. Ando masih menahan diri sambil menutupi kepalanya. Dari dalam guci muncul sosok Asmara dengan meregangkan kedua tangannya. Ih, itu Asmara, teriak Sobri. Sobri langsung menarik tangan Ando. Ya tak mau Ando menjadi korban dari dendam yang dilakukan oleh Asmara. Mas, ayo keluar, teriak Sobri sambil memaksa menarik-narik tangan Ando agar keluar dari ruangan tersebut. Ando pun tergerak hatinya untuk keluar. Mereka berdua langsung membuka ruangan itu dan keluar dari sana. Sobri yakin bahwa Asmara sedang mengincar seluruh anggota keluarga Haji Yasir. Selepas keluar dari ruangan itu, mereka berdua menemui Rokib dan Sopran yang sedang ketakutan. Sobri, Ando, teriak Sopran. Mereka berdua berhenti manakala suara panggilan dari Sopran terdengar. Kalian mau kemana? Tanya Rokib. Mau kemana? Tanya Sopran. Entahlah tuan, mungkin kita akan keluar ke arah manapun untuk meminta bantuan, jelas Sobri. Sialan, wanita itu bisa-bisanya meneror kita semua, ucap Rokib. Ando mulai getar mendengar keluhan mereka berdua. Ia pun mendekati kakak-kakaknya dan berkata, puas kan? Puas? Kau tahu, mereka yang terbunuh karena jiwa yang tidak tenang, maka arwahnya akan terus menghakimi para pembunuh hingga tersiksa, teriak Ando. Sopran tidak terima. Ia mulai menghajar Ando dengan bogeman panasnya. Lihat saja, kalian akan dihantui dan dikejar-kejar mereka, jelas Ando. Sobri langsung menarik Ando. Sobri mengarahkannya ke sebuah bagasi mobil milik Ando. Mas, kita mau kemana? Tanya Sobri. Kemana saja asal bisa keluar dari sini, ucap Ando. Sobri segera memasukkan Ando ke dalam mobil, diikuti oleh Sopran dan Rokib. Mereka berdua juga memasuki mobil masing-masing. Kalian berdua tidak akan bisa lari bajingan, teriak Sopran. Sobri segera menyalakan mesin dan langsung meninggalkan mereka berdua. Sopran dan Rokib, mereka berdua masih berada di dalam mobil masing-masing. Keduanya masih terjebak di dalam bagasi karena mesin mobil yang tiba-tiba kumat. Mesinnya gak mau nyala, teriak Sopran. Kita harus cepat lari dari tempat ini, ucap Rokib. Baru saja mereka mengatakan hal itu, tiba-tiba hawa merinding menyeliputi keduanya. Pintu ruangan menuju arah bagasi terbuka dengan sendirinya. Terlihat dengan jelas seorang wanita sedang berjalan dengan perlahan ke arah bagasi. Itu Asmara, teriak Sopran. Sopran yang panik pun langsung keluar mobil, diikuti oleh Rokib. Keduanya berlari ke arah jalan raya. Sosok Asmara masih mengejarnya dari arah belakang. Sopran dan Rokib lari terbirit-birit hingga ia lupa bahwa di depannya telah ada sebuah truk pengangkut pasir. Keduanya seperti dibuat linglung agar tidak fokus terhadap jalanan satu sama lain. Tentu saja, truk yang tak bisa mengerem mendadak itu menghantam tubuh mereka berdua hingga terpental tepat di depan halaman rumah. Rokib dan Sopran sekarat, darahnya mengalir deras di jalanan. Keduanya masih menatap ke arah rumahnya yang dimana tepat di depan rumahnya telah berdiri sosok wanita berwajah mengerikan. Wanita itu ialah Asmara. Sementara Sobri, ia membawa Ando ke sebuah tempat hingga subuh menggema. Sobri tahu bahwa dalang dibalik ini adalah seseorang yang tidak menerima akan kematian Asmara. Mas, pernah dengar Segoropati? Tanya Sobri. Segoropati itu apa? Tanya Ando. Segoropati adalah sebuah dendam yang diarahkan menggunakan sosok yang telah meninggal dunia, jelas Sobri. Maksud kamu, Asmara ini dibangkitkan kembali untuk membalaskan dendam orang-orang yang tidak menerima kematiannya?
Tanya Ando. Benar mas, di desa kami orang yang melakukan itu adalah sebuah dukun sakti, jelas Sobri. Kau tahu dari mana? Tanya Ando. Di desa kami, orang yang mendapati anggota keluarganya meninggal dengan tidak wajar, maka cara ini adalah cara yang dilakukan untuk membalas dendam, jelas Sobri. Lalu, siapa yang melakukannya? Tanya Ando. Ayah Asmara, ucap Sobri. Sobri masih terus membawa Ando ke tempat yang aman. Jangkauan Segoropati akan hilang manakala melebihi radius 10 km. Mas, kita berhenti di masjid depan. Kita harus sholat sunnah untuk melindungi tubuh kita, jelas Sobri. Ando mengikuti langkah yang dilakukan oleh Sobri. Dia sendiri baru tahu bahwa ritual itu masih dilakukan dengan mengaitkan para dukun sebagai senjata utamanya. Setelah mereka sampai di masjid, keduanya langsung menunaikan ibadah sholat sunnah. Harapan keduanya adalah agar terhindar dari Segoropati yang dilakukan oleh ayah Asmara terhadap keduanya. Setelah usai, mereka berdua menunggu subuh bergema. Hal ini harus dilakukannya karena gangguan itu akan terus berlanjut selama permintaan dari orang yang mengadakan ritual ini. Dahulu, keluarga kami terkenal ritual mematikan ini. Sosok yang dijadikan sebagai alat itu sebenarnya adalah jin peliharaan dukun. Jin itu akan menyamar sebagai seseorang yang telah meninggal lalu mengganggu targetnya, jelas Sobri. Kenapa kau baru bilang? Tanya Ando. Maaf mas, takutnya mas gak percaya. Soalnya ritual ini akan terus berjalan selama 1 hari penuh. Sirkulasi waktunya hanya bisa dijalankan tiap 7-10 hari sekali, jelas Sobri. Lalu bagaimana mematahkannya? Tanya Ando. Untuk sekarang masih belum bisa diketahui, ucap Sobri. Mereka terus mengatakan hal tentang Segoropati dengan serius. Saat dimana Ando merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam pikirannya, ia mulai menanyakan sesuatu hal tentang Segoropati. Ritual ini membunuh seluruh korban? Tanya Ando. Iya, ini tergantung permintaan pihak penuntut kepada dukun tersebut. Jika pihak penuntut meminta korban yang ditumbalkan adalah satu keluarga, maka mereka semua akan mati, jelas Sobri. Aku yakin kedua kakakku telah mati. Sobri tak bisa menyangkal asumsi yang diucapkan oleh Ando mengenai keadaan Sopran dan juga Rokib. Sebentar lagi subuh. Mas mau kemana? Tanya Sobri. Aku ingin memastikan keadaan Sopran dan Rokib. Apakah mereka masih hidup? Saat dimana azan subuh menggema, ritual itu tidak berlaku lagi. Dibutuhkan paling tidak 7-10 hari untuk kembali melakukan ritual yang sama. Setelah mereka berdua usai menjalankan sholat subuh, Ando meminta giliran dia yang menyetir mobil. Sobri menyetujui itu. Tubuh mereka berdua sangat lelah karena berjuang untuk bertahan hidup. Selama dalam perjalanan, mereka melihat beberapa kendaraan polisi melewatinya. Mas, sepertinya di depan ada orang kecelakaan, ucap Sobri. Dan benar saja, polisi itu sedang mengidentifikasi kematian 2 orang yang dikenal. Mereka berdua adalah Sopran dan Rokib. Keduanya meninggal dunia dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Darah keduanya membasahi aspal jalanan. Ando menghentikan mobil di pinggir jalan. Ia kemudian berjalan perlahan mendekati orang-orang yang menutupi pandangannya. Minggir, teriak Ando. Minggir. Ando tak bisa menahan air matanya yang sejak tadi ia tahan. Minggir, beri aku jalan, teriak Ando. Sobri mengikuti Ando dari belakang. Maaf, mas, mbak, tolong kasih jalan, pinta Sobri kepada orang-orang di sekitaran. Weh, kalian siapa? Tanya seorang pengendara yang kebetulan sedang menghalangi jalan Ando dan Sobri. Saya adiknya, teriak Ando. Tentu saja hal ini membuat orang asing itu terdiam. Polisi yang mendengar teriakan orang yang mengaku sebagai adik korban langsung mendekati ke arah suara itu. Orang-orang yang mendengar teriakan Ando dengan seketika membukakan jalan untuk membiarkan Ando melewatinya. Mas, ucap Sobri,
Tatapan tajam orang-orang yang berada di sekitaran berubah menjadi tatapan haru saat melihat sang adik mendekati kakak-kakaknya yang telah tewas. "Maaf, Mas, adik si korban?" tanya polisi. "Iya, Pak," ucap Ando. Ando menatap pelaku penabrakan yang sedang ditahan oleh polisi. "Pak, kenapa ambulan tidak datang?" tanya Sobri. "Begini, Pak, ada sesuatu yang aneh saat kami ingin membawa ambulan ke sini," ucap polisi itu.